Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Syukri MPD dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan mata kuliah metodik khusus pendidikan agama Islam dengan materi metode simbol dan metode kias. Saya Asriati Aulia Malik selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Indah Satyadini sebagai pemateri kedua. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai metode simbol. Pengertian metode simbol. Metode simbol dalam bahasa Yunani yaitu simbolon, yang berarti tanda, lambang, atau isyarat. Simbol adalah tanda yang memiliki sebuah nilai di dalamnya. Menurut teori interaksi simbol, setiap individu akan memperlihatkan suka, duka, gelisah, tenang, ataupun sebagainya, yang dimana hal tersebut akan terlihat dari mimik wajah seseorang tersebut. Dasar metode simbol dalam Al-Quran. Dasar metode simbol dalam Al-Quran ini salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 107, yang dimana Quran Surat Al-A'raf ayat 107 ini membahas mengenai tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular ini sebagai simbol bahwa kekuasaan Allah itu tidak dapat ditandingi dan tidak dimiliki oleh manusia manapun. Simbol ayat Al-Quran sebagai pembelajaran. Berbagai huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki simbol yang dimana Allah memberikan simbol tersebut kepada manusia, di mana simbol-simbol ini terkandung rahasia-rahasia yang dalam hal ini manusia bertugas untuk memecahkan rahasia tersebut atau berpikir dan merenungi mengenai rahasia-rahasia tersebut. Seperti contohnya dalam awal-awal surat seperti Yasin dan Alif Lam Mim. Selanjutnya mengenai simbol hadis sebagai pembelajaran. Simbol hadis sebagai pembelajaran dalam hal ini kami mengambil salah satu simbol, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang dimana tangan di atas ini bermakna kedermawanan seseorang, bersedekah, murah hati, dan juga senang membantu sesama. Sedangkan tangan di bawah ini bermakna seseorang yang meminta kepada orang lain. Kelebihan dan kekurangan metode simbol. Kelebihan metode simbol. Yang pertama, secara khusus materi harus bersifat abstrak yang dapat disimbolkan. Yang kedua, dapat mempermudah pemahaman materi yang bersikap abstrak. Yang ketiga, yaitu memperjelas pemahaman materi abstrak menjadi konkret berupa benda atau benda simbol dalam materi abstrak yang bersifat artifisial dan bukan hakiki. Selanjutnya, selain kelebihan, metode simbol ini juga memiliki kelemahan. Seperti yang pertama, yaitu metode simbol ini tidak semua materi dalam metode ini dapat dijadikan simbol, kecuali materi-materi yang bersifat abstrak. Yang kedua, dapat mempersulit pemahaman siswa karena simbol yang ditunjukkan tidak memiliki relevansi yang jelas dengan materi abstrak. Yang ketiga, tidak semua materi abstrak dapat dibuatkan simbol. Lalu selanjutnya, simbol juga membutuhkan pemahaman dan penguasaan guru yang sangat mendalam. Selanjutnya mengenai aplikasi metode simbol dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penggunaan metode simbol tidak mudah digunakan kepada semua level pendidikan, terutama pada tingkat dasar atau ibtidaiyah, karena mereka belum memahami simbol di balik makna-makna yang terkandung di dalam simbol tersebut. Metode simbol juga belum terlalu tepat digunakan untuk pendidikan tingkat menengah atau sanawiyah, karena dikhawatirkan salah pengertian dan salah paham mengenai sebuah simbol belaka, dan belum diberikan makna-makna di balik simbol tersebut. Metode simbol ini dapat digunakan pada tingkat pendidikan menengah atau aliyah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Ada banyak materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan simbol dan lambang yang perlu diberikan kepada peserta didik aliyah dan perguruan tinggi. Seperti dalam materi akidah, Allah yang keberadaannya bersikap gaib dapat dibuktikan dengan menunjukkan eksistensinya melalui simbol-simbol yang ada di dalam langit dan di bumi. Yang selanjutnya yaitu Ka'bah. Ka'bah adalah satu-satunya benda yang mewakili kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah yang wajib dikunjungi oleh manusia beriman bila ia mampu dimanapun ia berada. Berikut merupakan alat peraga yang digunakan dalam materi akidah
mengenai adanya Allah, di mana Ka'bah ini menjadi sebuah simbol kekuasaan Allah yang paling besar di kolom langit dan di atas bumi. Ka'bah adalah satu-satunya benda yang mewakili kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah yang wajib dikunjungi oleh manusia. Materi selanjutnya mengenai metode kiasan yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Indah Satyadini. Selanjutnya yaitu mengenai metode kiasan. Kiasan menurut KBBI berasal dari kata kias yang berarti persamaan, perbandingan, contoh yang sudah ada. Kiasan menurut istilah adalah sesuatu perkataan yang mengandung tujuan tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh manusia. Selanjutnya, dasar metode kiasan dalam Al-Quran. Banyak sekali kiasan halus atau kiasan yang kasar yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Contohnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1-12. Yang pertama, sindiran orang yang memanggil orang dari luar pagar. Itu termasuk hal yang tidak sopan. Yang kedua, sindiran orang yang mengolok-olok orang lain. Yang ketiga, sindiran bagi orang yang mencari-cari kesalahan orang lain yang diibaratkan sebagai seorang yang memakan bangkai saudara temannya sendiri. Nah, selanjutnya sindiran halus yang Allah jelaskan pada Quran surat Al-Hujurat bahwa Allah dan Rasul memberikan seseorang itu merasa senang atas keimanan yang ia geluti. Selanjutnya, mengenai pengaplikasian metode kiasan dalam pembelajaran PAI, terlebih dalam pembelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahkan fikih. Metode kiasan ini dalam materi Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23 dengan kata uf yang artinya bahwa diisyaratkan kata uf ini berarti sangat membantah kepada orang tua dan hal tersebut merupakan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi fikih mengenai metode kiasan digunakan pada materi pernikahan. Seorang perempuan muslimah dilamar oleh seorang laki-laki, lalu kedua orang tuanya dari perempuan tersebut bertanya, bagaimana menurutmu? Ini ada seorang perjaka mengutus keluarganya untuk melamar. Lalu perempuan muslimah itu diam dan mengisyaratkan atau menandakan bahwa perempuan muslimah tersebut setuju atau menerimanya. Selanjutnya, dalam materi akidah akhlak, metode kiasan ini menunjukkan bahwa adanya gerak tubuh. Contohnya, ketika seorang menunduk yang menandakan itu artinya sopan. Baiklah, ini adalah alat peraga yang digunakan dalam metode kiasan, di mana boneka ini menandakan sosok muslimah dewasa yang diam ketika dilamar oleh seorang laki-laki perjaka. Makna kiasan dari diam ini berarti sosok muslimah dewasa ini menerima dan menyetujui lamaran tersebut. Materi terakhir mengenai kelebihan dan kelemahan metode kiasan. Beberapa kelebihan metode kiasan antara lain, yang pertama, memperhalus bahasa dalam menyampaikan maksud kepada orang lain. Yang kedua, mengungkapkan perasaan kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata yang mengandung ibarat atau kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kalimat yang digunakan mengandung kata-kata pilihan. Adapun kelemahan-kelemahan metode kiasan, yang pertama, guru menerapkan metode kiasan hanya pada materi tertentu seperti akidah akhlak dan lain sebagainya. Salah saya, bukan itu seharusnya. Adapun kelemahan-kelemahan metode kiasan antara lain, yang pertama, guru menerapkan metode kiasan hanya pada materi tertentu. Yang kedua, siswa memahami maksud kata-kata kiasan memerlukan pikiran yang panjang dan berliku. Yang ketiga, materi yang dijadikan makna kiasan kadang kurang tepat dari makna yang sebenarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai perbedaan antara metode simbol dan metode kiasan. Simbol adalah lambang atau tanda, sedangkan kiasan merupakan isyarat atau gerak tubuh seseorang. Metode simbol ini adalah sebuah tanda yang menunjukkan hubungan serta acuan dalam sebuah hasil kesepakatan bersama. Sedangkan metode kiasan merupakan perbandingan, persamaan, ibarat ataupun sindiran yang dapat digunakan dengan bahasa yang halus maupun bahasa yang kasar. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 7.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.